Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak seperti yang anak-anak perhatikan di layar di belakang Pak Didi, hari ini kita akan bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 pada pembelajaran yang keempat, ya, dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kesederajatan kita, perempuan dan laki-laki, tanggung jawab kita, pengaruh lingkungan terhadap diri kita, maka pada kesempatan ini kita akan melihat lebih dalam akan kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu anak-anak, pada kesempatan ini Pak Dedi ingin menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita diajak untuk memahami kemampuan dan keterbatasan diri kita sebagai anugerah Allah. Ya, kemudian yang kedua, kita diharapkan mampu menyatakan rasa syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri kita sebagai anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan mampu menjelaskan makna kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi ada 3 hal yang akan menjadi inti pembelajaran kita hari ini yang akan Pak Didi mengulasnya satu persatu kepada anak-anak semuanya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Doa akan Pak Didi pimpin dari sini, anak-anak silahkan mengikutinya dari rumah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak semuanya, setelah kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka, maka mari kita simak apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Didi ingin menampilkan ada sebuah kisah inspirasi yang bisa kita pelajari bersama-sama, yang bisa kita bacakan bersama-sama dengan judul Everyone is Number One. Nah, anak-anak, cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa di bidang lari. Ia telah banyak sekali meraih kejuaraan di bidang tersebut. Akan tetapi, suatu hari peristiwa naas menimpa pemuda itu. Ia tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi sebatas lutut. Pemuda itu menjadi putus asa, marah dan jengkel. Ia tidak bisa lagi mengikuti lomba lari yang selalu menjadi kebanggaannya. Hidupnya menjadi berantakan. Semua piala kebanggaannya dibuang. Ia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya seperti minum minuman keras dan obat-obat terlarang. Dalam situasi seperti itu, sahabatnya yang setia selalu datang untuk menghibur dan memotivasi. Sahabatnya selalu berusaha mengajak pemuda itu agar bangkit dari kelemahan dan keputusasaan.
Perlahan-lahan pemuda itu bisa menerima nasihat dari sahabatnya. Ia pun mencoba untuk mulai bangkit lagi. Pemuda itu mulai tekun berlatih dengan menggunakan kaki palsu. Meskipun pada awalnya ia sering jatuh, namun ia tetap mencobanya untuk bangun lagi. Keputusasaan sudah tidak nampak lagi dalam dirinya. Berkat ketekunan dan dalam berlatih dan dukungan dari sahabatnya, pemuda itu akhirnya bisa berlari lagi dengan kencang. Meskipun hanya menggunakan kaki palsu, ia dapat kembali berlari dengan normal seperti sedia kala. Ia bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti lomba lari dan tanpa disangka pemuda itu bisa meraih juara 1. Nah, anak-anak semuanya, kisah dari bacaan yang baru Pak Didi sampaikan kepada anak-anak yang bertema Everyone is number one memberi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Mari kita lihat dulu selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kemampuan, lantas apa yang menjadi kemampuan kita? Kisah inspirasi dari Everyone is number one sangat jelas menegaskan bahwa seorang pemuda itu mempunyai kemampuan di bidang lari. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kapasitas, kekuatan, keunggulan di dalam dirinya dalam bidang olahraga, yakni berlari. Maka di sini dengan jelas Pak Didi mengatakan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas seseorang untuk melakukan tugas dalam mencapai suatu tujuan. Mempunyai kemampuan berlari, ia berlatih dengan tekun, berlatih dan terus berlatih, berusaha sehingga tujuannya tercapai. Ia meraih berbagai kejuaraan, berbagai piala penghargaan yang diberikan kepada dia sangat-sangat banyak. Itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pelari. Maka dari itu di sini Pak Didi menampilkan contoh-contoh kemampuan. Anak-anak, kemampuan itu banyak sekali. Di sini Pak Didi coba mengelompokkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual ini misalnya membaca, menghitung, berpikir logis dan kritis. Nah, itu kemampuan-kemampuan intelektual. Kecerdasan itu kemampuan intelektual di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah, dianugerahi dengan sempurna. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Nah, misalnya apa kemampuan berkomunikasi? Mendengarkan, berpuisi, berpidato, bercerita, ya. Itu kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan motorik. Misalnya berjalan, berlari, menari, bernyanyi, membuat kerajinan tangan. Itu adalah rangkaian kemampuan motorik di dalam diri kita. Nah, semua kemampuan itu harus kita syukuri, ya. Semua kemampuan itu harus kita syukuri. Jadi, ini 3 kemampuan yang sesungguhnya melekat di dalam diri kita. Kita dianugerahi kemampuan intelektual. Minimal dengan kemampuan intelektual kita dapat berpikir secara logis, berpikir secara benar, berpikir secara bijaksana. Dengan kemampuan intelektual kita dapat menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang anak-anak harus lakukan di rumah dan mana yang tidak harus anak-anak lakukan. Kemampuan berkomunikasi, mengandaikan bahwa kalian mampu bercerita, berbicara, itu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bukan berarti bahwa kamu pandai berbicara tidak hanya sebatas itu.
Tetapi nilai lebih dari kemampuan berkomunikasi adalah kita dapat melakukan komunikasi-komunikasi dengan baik. Nah, Pak Dedi sering sekali menemukan orang yang sebetulnya berani untuk berkomunikasi, tetapi tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi. Misalnya ada yang bingung nih, tiba-tiba berani untuk WA ke Pak Dedi gitu kan, tanya itu kan, Pak ini gimana sih Pak, ini kok nggak bisa buka ini, kok nggak ini, Pak Dedi tuh gimana sih? Ya itu kemampuan berkomunikasi kalian akan dilihat, baik atau tidak. Kemampuan kalian itu bagus atau tidak komunikasinya. Kemampuan berkomunikasi tadi sudah pada dikatakan, mengandaikan bahwa kalian berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan menggunakan tata krama cara yang baik. Misalnya ketika kalian sampai di sekolah, masuk di dalam kelas, bertemu guru kalian, sapalah mereka. Kenapa? Kita harus memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Oh iya Pak, saya tadi malam belajar tentang ini. Apakah boleh saya menunjukkan hasil belajar saya? Mungkin ada yang kurang. Kalau Bapak tidak keberatan, silakan mengoreksinya. Seperti itu contohnya. Ini contoh sederhana dalam kita menunjukkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Ingat, sekarang anak-anak semuanya, media sosial, infrastruktur internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Maka melalui pembelajaran hari ini, ketika kalian mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapa saja, karena tidak ada sekat, tidak ada batas di dalam media sosial, maka berkomunikasilah. Jangan lupa bahwa kalian sudah ditanami hal-hal baik. Jangan lupa bahwa kalian sudah ditanami tata krama, etika, dan sopan santun. Ketika kalian berkomunikasi dengan sesama, sapalah dulu mereka. Berilah dulu sapaan. Setelah kalian memberi sapaan, barulah kalian menyampaikan maksud kalian dalam komunikasi tersebut. Dan ingat, jangan lupa ketika setiap kali kita selesai berkomunikasi dengan orang, baik itu yang tua maupun yang lebih muda dari kita, katakan, terima kasih banyak. Nah, ini yang kadang sebagian masyarakat kita itu susah untuk mengadaptasi situasi ini di dalam komunikasi mereka melalui media sosial. Kemampuan motorik. Bacaan yang tadi disampaikan tentang everyone is number one menonjolkan soal kemampuan motorik. Ada kemampuan untuk berlari, meraih berbagai kejuaraan. Ya, biasanya kemampuan-kemampuan motorik ini berkaitan dengan kemampuan fisik kita. Berjalan, berlari, menari, bernyanyi, membuat kerajinan tangan, itu kemampuan motorik kalian. Seperti kalau anak-anak perhatikan di bawah ada ditampilkan ada beberapa atlet, penari, penyanyi, dan yang menjadi contoh-contoh dari kemampuan. Itu tentang kemampuan pada diri kita. Sekarang bagaimana tentang keterbatasan? Apa itu keterbatasan? Keterbatasan itu merupakan suatu kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Ya, setiap kekurangan yang ada dalam diri seseorang itulah yang kita sebut sebagai keterbatasan. Contoh, misalnya badan tidak tinggi atau pendek, tidak bisa berhitung cepat, ya, gagap dalam berbicara, mudah marah atau emosi dan lain sebagainya. Itu adalah keterbatasan-keterbatasan dalam diri seseorang. Maka dari itu anak-anak, Pak Dedi selalu menyampaikan kepada kalian semua bahwa ketika kalian menjumpai seseorang atau sesama yang mempunyai keterbatasan, janganlah menertawai mereka. Jangan kita mengejek mereka berdasarkan keterbatasan mereka. Kenapa?
setiap pribadi manusia itu mempunyai yang namanya kemampuan atau keunggulan dan juga ada keterbatasan atau kekurangan di dalam diri. Ya. Jadi ada satu semacam pernyataan, satu istilahnya sekarang itu apa ya? Quotes begitu, bahwa setiap kemampuan yang kita miliki, setiap kemampuan yang kita tunjukkan, setiap kelebihan yang kita pertontonkan, itu merupakan bagian dari kita menyembunyikan keterbatasan kita. Ya. Jadi, ketika kita punya kemampuan, berarti kita punya keterbatasan yang kita sembunyikan di balik kemampuan kita. Maka, Pak Didi berpesan, jangan pernah kita meremehkan atau merendahkan sesama kita yang mempunyai kekurangan. Nah, biasanya keterbatasan-keterbatasan ini pada kalangan anak-anak zaman sekarang itu menjadi sumber atau materi untuk membuli. Ya, sekali lagi, kita, sekolah kita, bahkan yayasan kita itu melawan keras yang namanya bully. Kita sama sekali anti-bully. Ya, jangan sampai kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian dari pemaparan Pak Didi tadi, kira-kira apa saja yang menjadi kemampuan dan keterbatasan kita? Anak-anak bisa sambil merefleksikan diri kalian, apa yang menjadi kemampuan kalian? Apa yang menjadi keterbatasan kalian? Silakan, mungkin sekarang bisa dipikir, oh iya, saya punya kemampuan di bidang ini, saya punya kelebihan di ini, saya punya keunggulan ini. Tetapi saya punya keterbatasan. Seperti itu misalnya. Baik anak-anak semuanya, untuk memperkuat apa yang kita pelajari hari ini tentang kemampuan dan keterbatasan, Pak Didi mengajak kita untuk bersama-sama menyimak bacaan penuntun yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Baik, Pak Didi akan membantu membacanya dari sini. Anak-anak yang mempunyai kitab suci di rumah, silahkan boleh sambil membukanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, anak-anak, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ia menegaskan tentang satu poin, yakni persembahan yang benar. Karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Di sana memberi pesan kepada kita bahwa kita diberi karunia berupa badan utuh dan sehat. Kita diberi karunia untuk bernubuat, kita diberi karunia untuk melayani, untuk mengajar, untuk menasihati. Aneka karunia dari Allah itulah yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Tadi Rasul Paulus menganalogikan atau mencontohkan bahwa tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, dari tubuh kita punya anggota tubuh banyak sekali. Ada telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tetapi setiap anggota itu punya tugasnya masing-masing. Nah, dari tugasnya masing-masing itu setiap anggota harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkenan di hadapan Allah. Makanya Paulus mengatakan jika kalian punya kemampuan untuk bernubuat, bernubuatlah. Begitupun untuk melayani, mengajar, dan menasihati. Karena itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Ketika anak-anak punya kemampuan, gunakan kemampuan itu dengan baik. Baik, anak-anak semuanya, kita sebagai manusia terkadang belum menyadari karunia-karunia yang diberikan dari Allah sehingga menjadi manusia kurang percaya diri. Kenapa? Karena kita belum dikembangkan dengan baik. Selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Segala kekurangan dan keterbatasan hendaknya jangan ditolak. Ini penting bagi kita, melainkan dijadikan kesempatan untuk mengoreksi diri dan memperbaiki serta berjuang untuk meraih kesuksesan. Belajar dari kisah pelari dalam cerita Everyone is Number One, ketika dia sadar dia punya kekurangan bahwa kakinya diamputasi, dia berusaha untuk memperbaiki dan berjuang. Dan apa? Hasil ketekunan dan menerima diri, dia berjuang, akhirnya membuahkan hasil, memberi kesuksesan dalam dirinya. Segala kemampuan yang kita miliki bukanlah menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Jadi, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, saya pintar, teman saya itu bodohnya minta ampun. Jangan. Itu artinya kita menyombongkan diri hanya karena kemampuan yang kita miliki. Tetapi sebaliknya, keterbatasan yang ada di dalam diri kita tidak menjadi penyebab minder serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini juga banyak terjadi di dalam diri kita. Karena kita merasa malu, akhirnya tidak mau untuk tampil. Nah, kita yang merasa malu, tidak mau untuk tampil, artinya apa? Kita tidak ada usaha untuk berjuang melawan keterbatasan kita. Kita jadi minder gitu kan. Ayo, siapa yang mau baca? Karena malu, takut salah, bacanya kurang lancar, mendiamkan diri. Tunggu saja. Beslah, tak enteni, nanti ditunjuk Pak Didi wae. Nah, ini artinya karena ketika kita merasa bahwa kita punya kelemahan itu, kita tidak mau berjuang. Ya, coba kita perjuangkan, kita usahakan sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan diri kita. Nah, anak-anak,
Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, sebagai tugas pembelajarannya, silakan sebutkan sikap yang perlu kalian kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Ketika kalian punya kemampuan, sikap apa yang harus kalian kembangkan? Ketika kalian mempunyai keterbatasan, sikap apa yang harus kalian kembangkan terhadap keterbatasan kalian? Kemudian yang kedua, silakan tuliskan sebuah doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirimu. Maksudnya, silakan kalian membuat sebuah doa syukur kepada Tuhan yang berisi atas syukur atas apa yang ada di dalam dirimu yang menjadi kemampuan, keunggulan, dan keunikan dirimu. Tuliskan di dalam buku latihan agamamu, kemudian fotokan itu dan lampirkan di classroom sehingga dievaluasi oleh Pak Didi. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu karena telah memberikan kemampuan kepada kami. Semoga kemampuan yang Engkau anugerahkan dapat kami kembangkan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Sekali lagi, doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Amin.